aspek apa yang perlu kamu tingkatkan. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikannya. Ya, itu juga bagus. Long Yinyin mengangguk, lalu tersenyum padanya. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Ngomong-ngomong, berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu benar-benar lebih tua dariku? Apakah kamu yakin kamu tidak lebih muda dariku? Aku lebih tua darimu. Tanda seru. Tanda tanya. Wang Xian tersenyum dan berkata. Tentu saja, dia hanya berbicara dengan santai, sangat tua, Wang Xian jauh lebih muda darinya. Lagi pula, dia telah berlatih kurang dari 100 juta tahun. Tapi aku tidak bisa selalu menjadi adik kecil. Lagi pula aku tidak percaya, kamu kuat, jadi kamu memiliki apa yang kamu katakan, ayolah. Kata Long Yin sambil tersenyum, dan melangkah mundur. Oke, perhatikan, seranganku akan berada di tingkat peringkat ke-9 dari Yang Mulia Universal, dan kamu akan melawan dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatanmu. Kata Wang Xian, dengan lambaian lengannya, pedang tajam yang dipadatkan dengan kekuatan ruang bergerak ke arah itu menyerang. Long Yinyin segera mulai melawan dan melakukan serangan balik. Wang Xian melihat dari samping, melihat kekurangannya di suatu tempat, dan menuliskannya satu persatu. Dalam hal serangan, kamu masih kurang banyak. Biarkan aku mengajarimu sihir untuk menutupi kekuranganmu saat ini. Setelah beberapa penyelidikan, Wang Xian memiliki pemahaman yang komprehensif tentang serangan dan pertahanannya, dan berkata kepadanya. Hah, kakak Wang Xian, apakah kamu masih mengerti sihir air? Long Yinyin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tahu sesuatu, izinkan aku memberitahumu, cobalah untuk bersatu. Wang Xian mengangguk ke arahnya dan melanjutkan. Tidak, Saudara Wang Xian, jika Anda ingin mengajari seseorang cara berlatih sihir, Anda perlu memahami tingkat sihir yang lebih tinggi dari sihir ini, sehingga Anda dapat menyebarkannya secara lisan, kata Long Yinyin dengan heran. Meskipun aku tidak memiliki atribut air, aku memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap sihir dan ilmu pedang, jadi dengarkan saja. Wang Xian menemukan alasan dan berkata, ya, Saudara Wang Xian, kamu benar-benar jenius. Dibandingkan denganmu, aku merasa lebih rendah dari orang biasa. Kata Long Yinyin memuja. Wang Xian tersenyum dan mulai mengajarkan sihirnya. Adapun tingkat sihir yang dia ajarkan, Wang Xian tidak tahu, tapi itu sangat cocok dengan Long Yinyin. Mampu mengisi kekurangannya saat ini. Long Yinyin segera mengikuti untuk berlatih. Dan ketika Wang Xian mengajar Long Yinyin, namanya sudah menjadi terkenal di dunia pedang dan sihir. Putra Suci Donghua dari Tanah Suci Donghua. Kekuatannya pasti tidak lemah di antara putra dan putri suci dari Tanah Suci Terlarang dan Halaman Suci. Meskipun tidak bisa menduduki peringkat teratas, itu tetap yang teratas. Setelah dia langsung dibunuh oleh Wang Xian, berita ini pun menyebar, yang menimbulkan banyak keterkejutan. Segera setelah itu, berita bahwa atribut Subruang Sein Abadi Raja Terlarang Long Yin, yang memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat kedua, juga mulai menyebar di daratan. Alam semesta mendominasi negara tingkat kedua, ditambah dengan atribut luar angkasa, kekuatan dan bakat ini, di seluruh benua, di antara semua orang suci dan orang suci, itu pasti keberadaan tingkat atas. Kekuatan dari 10 tempat terlarang di Tanah Suci dan para orang suci dan orang suci dari pengadilan suci tidak lebih dari itu. Bahkan, mungkin sedikit lebih buruk. Tidak lama setelah ini, di antara peringkat putra suci dan orang suci, putra suci Wang Xian dari Tanah Terlarang Dragon Song mencapai peringkat keempat dalam peringkat putra suci. Peringkat ke-10 di seluruh daftar orang suci dan orang suci. Ini mengejutkan banyak murid kuat di dunia pedang dan sihir. Mampu menduduki peringkat 10 besar jelas merupakan keberadaan yang menakutkan di seluruh benua. Tahukah Anda, 10 tanah suci teratas, tempat terlarang dan anak-anak suci serta orang suci di halaman suci memiliki total 20. Mereka adalah putra terlarang tanah suci yang kuat. Bukankah itu sekuat putra suci tanah terlarang Naga Yin yang peringkatnya hampir 100? Ketika daftar ini keluar, itu menimbulkan kontroversi besar. Terutama para murid yang kuat dari tempat suci peringkat atas dan tempat terlarang. Mereka berpikir bahwa putra dan putri suci mereka sendiri bahkan lebih kuat. Bahkan beberapa putra dan orang suci sedikit tidak yakin. Kekuatan 10 putra suci dan orang suci teratas di tanah terlarang putra semuanya berada di peringkat pertama dan kedua dari penguasa alam semesta, dan yang kuat bahkan mencapai peringkat ketiga dan keempat. Pada tingkat yang sama, para putra dan orang suci ini tidak yakin. Ilmu pedang dan sihir yang kuat dari para pembudidaya mereka, bukankah lawan yang menempati hampir 100 putra suci dari tempat terlarang? Ini membuat mereka semua sedikit tidak yakin.
Para putra dan orang suci yang berada di belakang Wang Xian bahkan siap untuk menantang. Namun, ketika Wang Xian mengajari Long Yinyin untuk beristirahat setelah beberapa dekade, Long Yinyin memberitahunya berita tersebut, yang membuatnya sedikit terkejut. Kakak Wang Xian, kamu sebenarnya berada di peringkat 10 besar tanpa batasan apapun. Kakak Wang Xian, kamu terlalu baik, dan tanpa batasan apapun, kamu tidak akan mengacaukan peringkat. Long Yinyin benar-benar berubah menjadi seorang gadis kecil. Menghadap Wang Xian berkata, itu semua awan mengambang, biarkan aku berlatih selama beberapa juta tahun, dan tidak satupun dari mereka akan menjadi lawanku. Wang Xian tersenyum, tanpa kerendahan hati sedikit pun. Lelucon apa? Apakah Wang Xian lebih lemah dari yang lain? Hihi, itu pasti. Long Yin tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wang Xian. Konon kawasan terlarang Sulong telah berdiri selama jutaan tahun, dan kini energi di kawasan terlarang tersebut hampir terserap. Haruskah mereka dibiarkan jalan-jalan? Sun Bian membuat nama untuk dirinya sendiri. Apakah itu Ao Jian atau penjaga naga lainnya di tanah terlarang Sulong? Mereka semua masih sangat muda. Siapapun bisa menjadi orang suci. Ao Jian sekarang telah menembus Master Alam Semesta tingkat keempat, bagaimana dengan tantangan? Biografi terkenal di daratan. Saya memiliki keputusan di hati saya, dan saya akan melakukannya. Sekarang kekuatan telah terbentuk, setidaknya harus membuat nama untuk dirinya sendiri. Jadikan tempat ini markas kedua yang sebenarnya dari Istana Naga. Di area terlarang yang kosong, tubuh utama Wang Xian membuka matanya dan melihat ke bawah. Ao Jian, bisiknya, Raja Naga, apa perintahmu? Ao Jian segera terbang dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Tanah terlarang Void Dragon kami telah didirikan di sini selama jutaan tahun, dan sekarang sesuatu telah terjadi di benua pedang dan sihir ini. Nah, saya akan menyampaikan informasi di benua ini kepada Anda pergi dan alami. Periksa reputasi tanah terlarang Void Dragon kita. Wang Xian berkata kepada Ao Jian, dengan lambaian tangannya, gelombang informasi masuk ke benaknya. Ini Raja Naga. Ao Jian mengangguk segera setelah menerima pesan itu Raja Naga. Sekarang energi di area terlarang kita pada dasarnya telah habis, dan saya juga memiliki ide untuk pergi berlatih. Baiklah, pergilah. Semuanya. Perhatikan. Keselamatan. Ini adalah komunikator yang dibangun tanpa hambatan. Jika ada yang perlu dihubungi di komunikator, mari cari tahu apakah ada tanah yang diberkati atau tanah harta karun yang mirip dengan bulan suci ini di benua ini. Kata Wang Xin. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan segera pergi. Kekuatan saya saat ini hanya di alam tingkat keempat dari penguasa alam semesta. Tanpa mengandalkan pecahan keberuntungan Tianyuan, saya hanya bisa menandingi pembangkit tenaga listrik dari alam tingkat 9 dari penguasa alam semesta. Saya masih perlu meningkatkan sedikit lagi. Beritahu saya, kekuatan Ao Jian ada di ranah tingkat keempat dari Master Alam Semesta, dan dia memiliki ilmu pedang Tianyuan, jadi dia sudah sangat kuat. Wang Xian bergumam, kekuatannya harus ditingkatkan 1 atau 2 tingkat, jika dia bisa ditingkatkan 2 tingkat, dia tidak tahu apakah dia bisa melawan keberadaan tingkat keberuntungan Tianyuan. Bahkan jika dia tidak bisa, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan bantuan kunci Tianyuan Fortune Tracer, kan? Dia berpikir dalam hati, tetapi saat ini, Istana Naga masih kekurangan sumber daya. Kurangnya sumber daya untuk kenaikannya. Di alam semesta langit berbintang, mereka tidak dapat melangkah ke langit berbintang tanpa batas dengan sumber daya terbanyak. Sumber daya di sekitarnya tidak cukup baginya untuk meningkat dengan cepat. Itu masih tergantung pada dunia pedang dan sihir ini. Ao Jian memimpin anak buahnya terbang keluar dari daerah terlarang Sulong. Menurut informasi yang didapat dari Wang Xian, dia langsung terbang menuju pusat pedang dan alam semesta sihir. Di sini, ini bukan tempat yang paling sentral. Separuh lapangan paling tengah ditempati oleh 10 tempat suci dan pelataran suci. Itu adalah tempat aura terkuat dan tanah harta karun adalah yang terkuat di seluruh alam semesta. Adapun separuh domain lainnya, itu ditempati oleh Abyss of Warcraft dan medan perang reruntuhan kosmik. Ao Jian sedang bersiap untuk menantang putra suci dari 10 tanah suci dan tanah terlarang sebagai putra suci dari tanah terlarang Sulong. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan nasib Ao Jian dan para penjaga naga. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah tubuh Void Dragon miliknya. Setiap kali berlatih, kedua tubuh Wang Xian memahami dan memahami bersama. Inilah salah satu alasan promosinya yang cepat. Ayo, aku akan menyerang, kamu melawan. Wang Xian terus membimbing Long Yinyin di lantai 2 Tianfeng, area terlarang Long Yin.
Long Yinyin mengangguk. Dua pedang tajam melayang di sekitar Long Yinyin, menyerang terus-menerus, dan dia juga terus bertahan dan menyerang. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, pedang tajam ketiga menghantam. Long Yinyin terus bertarung. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat kekuatan bertarungnya, Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Kakak Wang Xian, aku jauh lebih kuat sekarang daripada beberapa dekade yang lalu. Jika aku bertemu orang suci di kuil sembilan angin, aku yakin aku dapat dengan mudah mengalahkannya. Setelah bertarung selama beberapa hari, Long Yinyin berlari. Datang ke sisinya dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata, "Hehe, ya, kamu bisa dengan mudah mengalahkannya." Wang Xian mengangguk. Kakak Wang Xian, mengapa kamu begitu kuat? Kamu harus tahu bahwa ini hanya beberapa dekade. Peningkatan kekuatan tempurku, bahkan jika butuh jutaan tahun sebelumnya, aku tidak bisa meningkat sebanyak itu. Long Yinyin melihat di Wang Xian, penuh kekaguman. Itu bakatmu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini saudara Wang Xian, kamu terlalu kuat. Sihir ini sepertinya dibuat khusus untukku. Terlalu kuat. Long Yinyin menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra Wang Abadi, seseorang datang untuk menantangmu di luar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Hah? Wang Xian terkejut ketika mendengar itu, dan membuka pintu ruang sidang dengan lambaian tangannya. Di luar, seorang diaken dari area terlarang Dragon Song datang untuk melapor. Diakon Feng, seseorang ingin menantang saudara Wang Xian. Apakah itu putra suci dari daerah terlarang di Tanah Suci? Long Yinyin sedikit terkejut, dan berkata, "Ya, putra suci Akademi Suci Fai, yang ingin menantang putra suci Wang Xian." Diakon itu mengangguk. Pengadilan Suci Fai. Putra suci Pengadilan Suci Fai benar-benar datang kepada kami untuk menantang saudara Wang Xian. Long Yinyin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Pengadilan Suci Fai. Keberadaan peringkat keempat di antara 10 tempat suci terlarang dan pengadilan suci. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata, "Ya, putra Akademi Suci Fai sekarang berada di peringkat ke-11 dalam peringkat orang suci dan orang suci. Dia seharusnya ingin menantang dan mengalahkan putra Wang Xian." Diakon Feng melanjutkan putra Wang Xian, ayo pergi ke sana sekarang. Fai Akademi Suci sangat kuat. Oke, ayo pergi. Wang Xian mengangguk, dan segera terbang keluar bersamanya. Pada saat yang sama, di ruang terbuka di depan Tian Feng, para murid yang kuat di area terlarang Long Yin telah berkumpul. 5 atau 6 tetua dari daerah terlarang Dragon Yin juga datang. Di tengah depan, ada lebih dari 20 pemuda dan pemudi berdiri. Kedua pemimpin masing-masing memegang tongkat besar di tangan mereka, dan pakaian mereka bersinar dengan cahaya ilahi. Seluruh orang diselimuti cahaya ilahi. Staf besar adalah kepala penuh lebih tinggi dari mereka, dan bagian atas staf adalah bunga indah yang mengandung energi besar. Mereka adalah putra suci dan perawan suci dari pengadilan Suci Fai. Dan kostum mereka juga merupakan kostum khusus para santo dan santo dari Akademi Suci Fai. Memiliki kemampuan yang menakutkan. Di sekitar lokasi juga terdapat beberapa Tianjiao muda yang tidak lemah, serta wali dan wali lainnya di area terlarang putra suci. Mata Wang Xian tertuju pada putra suci Akademi Suci Fai, dan dia bisa melihat melalui kekuatannya dalam sekejap. Alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta sedikit lebih tinggi dari alamnya saat ini. Namun, yang dia kembangkan adalah kekuatan cahaya. Jelas, bagi Wang Xian, putra suci ini sama sekali tidak yakin. Seorang master kosmik dari alam orde kedua sedang menekan kepalanya, dan dia adalah putra suci peringkat keempat dari pengadilan suci di daratan. Bagaimana Anda bisa setuju? Bahkan jika lawannya adalah pendekar pedang dengan atribut luar angkasa. 3 trik membunuh dalam hitungan detik, peringkat ditingkatkan. Apakah Anda Wang Xian? Ketika Wang Xian dan yang lainnya datang ke sini. Di tengah depan, putra suci pengadilan Suci Fai mendarat di atasnya. Di sisinya, seorang pemuda bertanya langsung. Ingin menantang. Wang Xian mengabaikan pemuda yang berbicara, dan mendarat di putra suci pengadilan Suci Fai. Candaan. Datang untuk menantang atau berpura-pura. Saya di sini bukan untuk menantang. Saya memberitahu orang-orang di daratan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas saya. Putra Suci. Akademi Suci Fai menatap Wang Xian dan berkata dengan tenang. Kekuatannya sangat lambat. Luar angkasa adalah raja, dan kamu bisa bertarung dengan melompati, tetapi itu juga tergantung pada level siapa yang kamu lewati. Itu juga tergantung pada siapa target yang bertarung dengan melompati. Orang suci itu juga berkata dengan ringan. Tanda seru. Hehe,
Aku ingin memberitahu orang-orang di daratan bahwa kamu lebih kuat dariku. Ini bukan tentang kata-kata, ini tentang kekuatan. Wang Xian tidak bisa menahan senyum ketika mendengar apa yang mereka katakan. Hei, kakak benar, kekuatan diperoleh dengan meninju, bukan membicarakannya. Long Yinhao yang mendengar berita itu juga terbang dan berkata dengan keras. Jika itu masalahnya, maka jangan buang waktuku. Putra suci pengadilan suci Fai menjadi dingin, dan mengambil tongkat di tangannya dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Kekuatan cahaya yang mengerikan jatuh di bawah, dan retakan menyebar ke arah kaki Wang Xian. Ya, seharusnya tidak ada penundaan. Melihat wajah sok pria ini, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Detik berikutnya, lebih dari 90 pedang ruang terbang di sekelilingnya seketika. 2 pedang ruang di antara mereka adalah tingkat harta bawaan. Sisanya adalah setelan 90 pedang. 92 pedang ruang menghilang dalam sekejap, dan menyerang putra suci pengadilan suci Fai. Pada posisi di sekelilingnya, sekelompok orang segera mundur. Pada saat yang sama, Long Yin, Long Yinhao dan yang lainnya di sekitar Wang Xian juga segera mundur. Pertempuran dimulai seketika. Putra suci pengadilan suci Fai benar-benar datang untuk menantang putra suci kita Wang Xian. Apakah putra suci Wang akan menjadi lawannya? Peringkat putra suci pengadilan suci berada di belakang Wang Xian Sengzi kita, dan peringkat Wu tanah terlarang masih sangat akurat. Meskipun peringkat tanah terlarang Wu Wang telah disiapkan, ada juga tantangan untuk memenangkan peringkat tinggi. Fai Sheng putra suci akademi tidak sederhana, saya harap dewa dan putra suci kita tidak akan ceroboh. Lagi pula, mereka adalah eksistensi peringkat keempat di area terlarang tempat suci kita, dan kekuatan Akademi Suci Fai sangat menakutkan. Itu dibangun secara khusus, dan itu sangat menakutkan. Di sekitar posisi itu, sekelompok murid yang kuat di area terlarang Naga Yin sedang berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak terlalu percaya diri dalam pertandingan ini. Meskipun Wang Xian sangat kuat, peringkatnya juga lebih tinggi dari pihak lain. Tapi bagaimanapun, lawannya adalah putra suci pengadilan suci Fai. Ranah ini satu tingkat lebih tinggi dari putra Wang abadi mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak pasti. Putra suci tanah terlarang Dragon Song itu gila, dia sangat kasar pada putra suci kita. Putra Wang abadi ini agak sombong, tapi menurutku putra kota bintang tidak akan kalah. Atribut luar angkasa dapat melompati pertempuran, tetapi kemungkinan mengalahkan putra kota bintang kita dengan melompati sangat kecil. Putra suci dan putri suci, serta murid Tianjiao dari Akademi Suci Fai, berbicara. Untuk pertempuran ini, mereka masih sangat percaya diri. Terlebih lagi, saat ini, di seluruh daftar Santo dan Santo, yang paling kontroversial adalah Son of the Forbidden Land of Dragon Song. Karena, tanpa batasan apapun, putra suci tanah terlarang Naga Yin berada di peringkat ke-10, dan itu masih di atas putra suci Xingcheng dari Akademi Suci Fai. Ini adalah kontroversi terbesar. Lagi pula, ranah putra suci kota bintang satu tingkat lebih tinggi dari putra suci yang menempati peringkat ke-10 di tanah terlarang Naga Yin. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa putra kota bintang harus menempati peringkat ke-10. Namun, tidak peduli seberapa besar kontroversi itu, peringkat putra suci dan putri suci tidak diubah begitu saja. Tubuh Dharma Cahaya Suci. Putra kota bintang mendengus saat melihat serangan Wang Xian. Dengan lambaian tongkat besar di tangannya, tubuh cahaya suci yang sangat besar menyelimutinya. Penampilan tubuh Dharma Cahaya Suci sama dengan dia, dan dia juga memegang tongkat besar di tangannya. Kekuatan cahaya yang mengerikan ditembakkan ke arah sekitarnya. Di posisi depan, 92 pedang tajam berkedip-kedip, mengelilingi putra kota bintang sepenuhnya. Tapi Sengzi Xingcheng tidak menunjukkan ekspresi atau goyah sama sekali. Staf besar di tangannya menunjuk ke arah Wang Xian. Cahaya menakutkan melesat lurus ke arah Wang Xian. Ketika Wang Xian melihat serangan ini, sosoknya langsung menghilang. Bas-bas. Pada saat yang sama, pedang tajam yang mengelilingi Sein Son of Star City mulai berfluktuasi. Langsung setelah gelombang menakutkan, pedang ruang memotong ke arahnya. Holy Palm. Melihat anak suci Star City, ekspresinya tidak berfluktuasi sedikitpun. Perlahan angkat staf besar. Tubuh cahaya suci Dharma yang besar perlahan mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan tumbuh dengan liar, membentuk pertahanan telapak tangan suci di sekitar tubuh Dharma Cahaya Suci lagi. Boom, 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 boom. Pedang ruang angkasa Wang Xian mendarat di telapak tangan suci, membuat raungan keras. Pada saat yang sama, sinar cahaya itu juga menghantam posisi Wang Xian barusan.
Serangannya ditangkis oleh telapak tangan. Demikian pula, serangan Putra Kota Bintang juga dihindari olehnya. Mekar. Melihat Wang Xian berteleportasi dan menahan serangan Wang Xian, Putra Kota Bintang mendengus dingin. Telapak tubuh cahaya suci Dharma ditarik, dan itu terletak di kepala tubuh Dharma, memancarkan cahaya yang menakutkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti rambut, langsung menyerang ke segala arah. Langkah ini benar-benar menyelimuti Wang Xian. Langit runtuh. Ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali ketika dia melihat serangan ini. Dia berteleportasi ke puncak Saint Sun of Star City, memadatkan pedang ruang angkasa di tangannya, dan menurunkannya ke tengah. Kleter, 92 pedang tajam bergetar di area sekitarnya, mengarah ke tanah. Boom, boom, boom. Segera setelah itu, 92 pedang tajam menjadi lebih besar dan menusuk langsung ke tanah. Membentuk pertahanan penutup pedang, menyerap serangan Putra Kota Bintang. Bam-bam, sinar cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke penutup pedang, dan semuanya terhalang. Melihat serangannya dengan mudah diblokir, Saint Sun of Xingcheng sedikit mengernyit. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan. Dia mendengus dingin. Wang Xian tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan, ayo kita akhiri. Begitu dia selesai berbicara, 92 pedang tajam melilit Saint Sun of Star City menebas ruang ini dalam sekejap. Pedang, hancurkan dunia. Satu demi satu pedang tajam muncul dari udara tipis, dan langsung menebas ke arah Putra Kota Bintang di tengah. Pedang raksasa yang menakutkan, dari atas ke bawah, sepertinya menutupi seluruh dunia. 3 trik membunuh dalam hitungan detik, peringkat ditingkatkan. Turunkan. Pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Pedang luar angkasa yang menakutkan langsung memotong seluruh tubuh cahaya suci. Seluruh ruang menyelimuti dirinya. Kekuatan yang menakutkan membuat wajah Putra Suci Pengadilan Suci Fai di tengah berubah dengan liar. Dia melihat pedang raksasa yang menghancurkan langit dan bumi dengan ngeri. Angkat staf besar di telapak tangan Anda. Seluruh tubuh cahaya suci sekali lagi mengangkat telapak tangannya yang besar. Telapak tangan besar itu hampir menutupi seluruh badan hukum besar itu. KKK. Bang bang bang. Namun, dalam tubuh cahaya suci Dharma, itu hanya bertahan beberapa detik sebelum dengan cepat mulai runtuh. Pedang luar angkasa yang menakutkan masih menebas ke arahnya. Tidak, merasakan serangan yang mengerikan ini, wajah Putra Suci Akademi Suci Fai berubah dengan liar, dan dia tidak bisa menahan tangis panik. Wang Xian melambaikan tangannya saat wajahnya penuh kepanikan. Pedang kehancuran raksasa mulai menghilang dengan cepat satu per satu. Dengan lambaian lengan Wang Xian, sebuah pedang tajam terbang ke arahnya dengan cepat. Di tengah, Putra Suci Pengadilan Suci Fai berdiri di sana dengan wajah pucat. Wajahnya penuh ketakutan dan ketakutan yang berkepanjangan. Adegan tiba-tiba, gerakan pembunuhan mendadak Wang Xian, membuat semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melontarkan serangan yang mengerikan dalam sekejap? Serangan yang sangat menakutkan, Putra Kota Bintang kita benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Terlalu cepat, pertempuran ini terlalu cepat, hanya 3 jurus, dan Wang Xian Shengzi mengalahkan Xingcheng Shengzi hanya dalam 3 jurus, bagaimana mungkin? Dari level Wang Abadi sangat kuat, barusan aku khawatir Wang Abadi tidak akan menjadi lawan dari Putra Suci Kota Bintang, tapi sekarang tampaknya sangat mudah untuk dikalahkan, kekuatan Wang Abadi kita bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan, peringkatnya bisa lebih tinggi lagi. Abnormal, posisi di sekitarnya. Apakah itu orang suci dari Pengadilan Suci Fai masih menjadi putra surga yang disukai, atau orang suci lainnya? Bahkan para tetua dan diaken dari area terlarang Naga Yin dan murid-murid kuat lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka juga mengira Wang Xian bisa menang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalahkan Saint Sun of Xingcheng dari Fai Saint Academy dengan begitu cepat. Tahukah Anda, lawannya adalah putra suci dari kekuatan terbesar keempat. Kemenangan ini terlalu cepat, rasanya tidak ada di level tertentu. Putra Kota Bintang menarik napas cepat, menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu di wajahnya. Percaya diri datang untuk menantang, tetapi dikalahkan oleh 3 trik. Kekuatan yang ditampilkan oleh lawan terlalu menakutkan. Dia benar-benar kehilangan informasi konfrontasi. Dia tidak cocok, bahkan tidak dekat. Ajari aku. Saint Sun of Star City menangkupkan tangannya karena malu, menggerakkan tubuhnya, dan langsung pergi. Hari ini, dia malu. Dan pertempuran hari ini pasti akan bergema di seluruh benua. Dia,
Putra suci pengadilan suci Faiyi, akan menjadi batu loncatan Wang Xian. Membuatnya terkenal, buatlah itu layak untuk namanya. Semua orang dari Akademi Suci Faiyi, pergi perlahan. Para tetua dari area terlarang Longyin berkata dengan sopan, dengan senyum di wajah mereka. Setelah itu, mereka masih menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan. Xiao Xian, kekuatan tempurmu benar-benar menakutkan. Ya, lawannya adalah putra suci yang luar biasa dari Akademi Suci Faiyi, dan kekuatannya sangat kuat. Aku tidak menyangka akan dikalahkan olehmu, Xiao Xian, dengan 3 gerakan. Hahaha, hari ini, Xiao Xian, kamu mengalahkan putra suci Akademi Suci Faiyi, dan kamu mengalahkannya dalam 3 gerakan. Masalah ini akan segera menyebar ke seluruh benua. Saat itu, reputasi naga kita terlarang tanah juga akan sangat ditingkatkan. Sekelompok tetua terbang, mengelilingi Wang Xian, dan berkata dengan senyum takjub. Alamku masih terlalu rendah dan perlu ditingkatkan. Wang Xian tersenyum rendah hati. Xiao Xian, kamu terlalu rendah hati. Ya, pada usia ini, dengan kekuatan seperti ini, itu sudah sangat tidak wajar. Sekelompok tetua memuji tanpa ragu. Saudaraku, kamu terlalu kuat. Tidak masuk akal untuk menjadi begitu kuat, dan itu keterlaluan. Long Yinhao datang ke samping dan menatap Wang Xian dengan kekaguman di wajahnya. Saudaraku, mulai sekarang, kamu akan menjadi idolaku seumur hidup saya. Di masa depan, jika seseorang menggertak saya akan melaporkan nama Anda, kakak. Sambil bermain, jangan berlatih dengan baik sepanjang hari. Long Yinyin menepuk kepala Long Yinhao dengan bangga dan berkata dengan sebuah senyuman. Haha, para tetua di sekitar tersenyum dalam pertempuran hari ini. Xiao Xian diperkirakan dapat sedikit meningkat dalam daftar peringkat orang suci dan orang suci. Mereka yang dapat mencapai prestasi seperti itu pada dasarnya akan dapat menjadi eksistensi teratas dari benua kita di masa depan. Kalian tetua, Liao Zhan, seberapa jauh kalian berkultivasi? Wang Xian berbicara dengan mereka dengan sopan untuk sementara waktu, dan kemudian kembali ke kediamannya di bawah kekaguman dan kekaguman para murid dari terlarang. Lagu naga di sekelilingnya. Selanjutnya, mari kita tingkatkan kekuatan kita terlebih dahulu, dan berusaha untuk menembus alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Wang Xian tidak terus mengajar Long Yinyin, tetapi mulai berlatih. Sumber daya di tangannya cukup untuk mengangkatnya ke tingkat keempat Master Alam Semesta. Namun proses penerobosan masih membutuhkan waktu untuk dipahami, tidak sesederhana di awal. Wang Xian memperkirakan bahwa dibutuhkan 5 juta hingga 10 juta tahun untuk meningkatkan ke Master Alam Semesta tingkat ketiga. Namun, di alam semesta, waktu adalah yang paling tidak berharga. Waktu berlalu dengan cepat, dan di jalan pedang dan alam semesta sihir, pertempuran antara Wang Xian dan putra kota bintang Akademi Suci Faiyi menyebabkan kehebohan. Di masa lalu, putra abadi dari tanah terlarang Naga Yin menempati peringkat ke-10 di antara putra dan orang suci, yang menarik banyak perhatian. Banyak anak suci dan orang suci, beberapa murid yang kuat tidak terlalu setuju dengan hal ini. Tapi pertempuran ini mengejutkan semua orang. Kekuatan dan prestise putra kota bintang Akademi Suci Faiyi tidak diragukan lagi. Namun, dalam pertarungan ini, dia langsung dibunuh oleh lawan dengan 3 jurus. Apa konsep ini? Artinya ada jurang pemisah yang sangat besar antara putra kota bintang Akademi Suci Faiyi. Bahkan tidak ada tingkat efektivitas tempur. Ini mengejutkan murid kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan segera, peringkat Wang Xian dipromosikan ke tempat ke-6 dalam daftar orang suci dan orang suci yang tidak dibatasi. Ia langsung naik peringkat dari peringkat 10 ke peringkat 6. Adapun 5 besar, alam terlemah telah mencapai alam tingkat keempat Master Alam Semesta. Faktanya, dalam daftar orang suci dan orang suci saat ini, kecuali 2 teratas yang telah mencapai alam tingkat kelima dari penguasa alam semesta, sisanya adalah alam tingkat keempat dari penguasa alam semesta. Dan kedua putra suci itu dapat memiliki tingkat setinggi itu karena mereka telah berkultivasi lebih dari 900 juta tahun. Ao Jian terkenal, tanah terlarang sulong. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa putra suci yang menakutkan seperti itu bisa keluar dari tanah terlarang naga yang begitu kecil. Ini benar-benar mengejutkan. Keberadaan yang kekuatannya di atas 90, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tanah sangat beruntung. Maka Wang Abadi pasti mendapatkan kesempatan yang sangat kuat, dan itu mungkin untuk mendapatkan pedang dari pendekar pedang luar angkasa yang kuat. Mangkuk. Area ruang terlarang. Bagaimana putra Wang Abadi mendapatkan warisan pedang dan mangkuk yang begitu kuat? Jika Zizi tidak jatuh di masa depan,
saya khawatir dia akan menjadi salah satu pusat kekuatan paling menakutkan di daratan, lagi pula, atribut luar angkasa adalah raja. Wang Xian menjadi terkenal di pertempuran pertama, yang menyebabkan banyak diskusi di daratan. Ini juga sangat meningkatkan reputasi tanah terlarang naga Yin. Wang Xian tidak tahu tentang hal-hal di daratan, dan dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Lagi pula, di alam semesta lain, Wang Xian hampir berada di puncak. Setidaknya di Jiuyuan Universe, Istana Naga adalah salah satu dari 13 puncak. Bahkan jika dia terpaksa meninggalkan Jiuyuan Universe sekarang, Wang Xian mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi. Di posisi tengah, Wang Xian meminta An Lai untuk membawa sedikit keyakinan dan menyerapnya. Hati iman memiliki manfaat besar untuk terobosan alam. Wang Xian menyerap beberapa, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu benar-benar memiliki efek yang hebat. Itu bisa sangat mempersingkat waktu baginya untuk menerobos. Namun, masih membutuhkan jutaan tahun untuk meningkatkan ke Master Alam Semesta tingkat ketiga. Lagi pula, butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan ruang. Waktu berlalu dengan cepat. Karena peringkat Putra Suci dan Putri Suci, seluruh pedang dan benua sihir menjadi semarak. Long Yinyin datang dari waktu ke waktu dan memberitahunya sesuatu tentang peringkat Putra Suci dan Putri Suci, juga tentang dia. Ini membuat Wang Xian, yang selalu memahami perubahan di seluruh benua. Kakak Wang Xian, Kakak Wang Xian. 4 juta tahun kemudian, ketika Wang Xian berkultivasi, suara Long Yinyin terdengar, dan dia membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Ada apa? Apakah sesuatu yang menarik terjadi lagi? Wang Xian berdiri, mendatanginya dengan senyum di wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Peristiwa besar terjadi belum lama ini, apakah kamu masih tahu tentang tanah terlarang Void Moon? Bukankah itu ditempati oleh kekuatan yang disebut tanah terlarang Void Dragon sekarang? Kata Long Yinyin. Tentu saja, ada apa? Tanda tanya. Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Di area terlarang dari kehampaan, seorang putra suci yang menakutkan muncul. Belum lama ini, dia menantang wanita suci peringkat ketiga dari tanah terlarang. Apakah Anda tahu hasilnya? Wanita suci dari tanah terlarang dikalahkan oleh tangannya. Long Yinyin berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Oh benarkah? Wang Xian mengangkat alisnya, dengan senyum di wajahnya tanah terlarang Void Dragon sangat kuat, dan memiliki putra suci yang begitu kuat. Ya, semua murid yang kuat. Di seluruh benua tanpa diduga, Anda harus tahu bahwa Anda belum pernah mendengar tentang tanah terlarang Void Dragon ini sebelumnya, bahkan jika mereka menduduki Void Moon terakhir kali, mereka masih belum dikenal di daratan, dan mereka bahkan belum diberi peringkat. Tanda seru. Pasti tidak mudah untuk menumbuhkan anak suci dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa anak suci ini sepenuhnya dikembangkan oleh tanah terlarang Void Dragon. Long Yinyin masih berkata dengan terkejut. Jika tantangannya berhasil, maka tantangannya berhasil. Wang Xian mengangguk tanpa membuat keributan. Penjaga naga Istana Naga mungkin sangat lemah di masa lalu, dan bahkan termasuk spesies naga terlemah di Istana Naga. Tapi sekarang berbeda. Dengan ilmu pedang Tianyuan, kekuatan mereka sudah menakutkan. Pada level yang sama, Long Wei dengan ilmu pedang Tianyuan pada dasarnya tak terkalahkan. Tentunya jika lawan juga memiliki level cheat kultivasi yang sama, dia juga bisa bersaing dengannya. Tetapi apakah ilmu pedang dan sihir seperti itu ada di dunia pedang dan sihir sulit untuk dikatakan. Lagi pula, tingkat ilmu pedang ini sebanding dengan harta karun keberuntungan Tianyuan. Harta karun yang diciptakan oleh Tianyuan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dan kekuatan ilmu pedang Tianyuan dapat membuat orang berkultivasi ke alam keberuntungan Tianyuan. Tentu saja, ini juga memiliki batasan, yaitu, jika ada orang kuat yang berkultivasi ke alam keberuntungan Tianyuan dengan teknik pedang ini, ahli pedang lainnya yang mempraktikkan teknik pedang ini tidak akan dapat berkultivasi hingga akhir dunia keberuntungan Tianyuan selama sisa hidup mereka. Ini adalah belenggu yang sangat menakutkan. Ilmu pedang Tianyuan tidak dapat memproduksi secara massal keberadaan keberuntungan Tianyuan. Kakak Wang Xian, apakah kamu tidak terkejut? Kenaikannya, yang tiba-tiba telah menyebabkan kamu turun 1 peringkat, dan sekarang kamu berada di peringkat ke-7. Surga juga telah bergerak, dan banyak orang suci dan orang suci telah dikeluarkan dari peringkat. Long Yinyin melanjutkan, tidak masalah apa peringkatku. Ini semua adalah nama palsu. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya dengan putra terpilih surga? Tanya Wang Xian. Ini seperti ini.
Kekuatan beberapa putra dan orang suci-suci di beberapa tempat suci mungkin tidak lebih kuat dari beberapa murid yang bukan putra dan orang suci-suci. Misalnya, putra dan orang suci-suci yang berada di peringkat 20 tempat suci teratas mungkin tidak sebagus yang ada di tanah terlarang. Mereka yang berada di urutan kedua setelah putra suci dan putri suci luar biasa. Sekarang beberapa tempat terlarang yang kuat, tanah suci dan halaman suci, mereka yang kedua setelah putra dan wali suci, telah mengambil tindakan, dan banyak putra dan wali suci telah dipilih oleh mereka. Long Yinyin berkata, dan melanjutkan. Sama seperti saya dan adik laki-laki saya, kami mungkin memiliki kekuatan dan bakat yang kuat di tanah terlarang Dragon Song, tetapi di tanah suci, tanah terlarang, dan pengadilan suci yang berperingkat lebih tinggi, kami tidak sebaik beberapa favorit mereka. Sekarang, putra suci virtual bernama Aojian di tanah terlarang naga itu memang menakutkan. Bahkan orang suci dari tanah terlarang Wuxu bukanlah tandingannya. Anda harus tahu bahwa orang suci dari tanah terlarang Wuxu adalah orang suci. Orang suci ini bahkan dapat mengalahkan tingkat yang sama anak suci dari ruang terlarang. Dia berkata, menghela nafas sedikit, jelas terkejut oleh putra suci Aojian, tanah terlarang naga virtual. Hehe, sepertinya daftar orang suci dan orang suci telah berubah. Wang Xian tersenyum dan berkata, ya, itu telah berubah. Di masa lalu, hanya orang suci dan orang suci yang berpartisipasi, dan sekarang mereka yang disukai oleh surga juga dapat berpartisipasi, dan beberapa orang kuat mengatakan bahwa daftar orang suci dan orang suci dapat diganti namanya menjadi Sword and Magic Universe Tianjiao Daftar. Long Yinyin berkata selain itu, di masa depan, peringkat semacam ini akan berlanjut, dan tampaknya akan ada beberapa keuntungan di tahap selanjutnya. 3908. Bagaimana latihan Anda saat ini? Wang Xian dan Long Yinyin mengobrol tentang peringkat orang suci dan orang suci saat ini. Setelah mengobrol selama beberapa jam, Wang Xian bertanya padanya. Mungkin butuh jutaan tahun untuk menembus puncak yang mulia semesta, saya belum tahu detailnya. Kata Long Yinyin, untuk menembus kesulitan, ranah penguasa alam semesta, seringkali puluhan juta tahun untuk menembus suatu level tidaklah buruk. Long Yinyin dapat meningkat begitu cepat dengan mengandalkan kekuatan dan bakatnya serta sumber daya yang tidak terbatas. Adapun alam penguasa alam semesta, keberadaan monster khusus itu, menembus alam dalam 100 juta tahun sudah sangat menakutkan. Sekarang di seluruh alam semesta, setelah hampir 1 miliar tahun kultivasi, yang paling kuat hanyalah alam tingkat kelima dari master alam semesta. Kedua keberadaan ini adalah putra suci dan orang suci yang menduduki peringkat area terlarang pertama dan area terlarang kedua. Mereka mengandalkan latar belakang yang bisa disebut terkuat di alam semesta, sihir terkuat para praktisi, dan mereka memiliki sumber daya terkuat. Dalam hal ini, butuh waktu hampir 1 miliar tahun. Adapun mengatakan bahwa mereka ingin terus meningkat, kecepatannya bahkan lebih lambat. Namun, dengan kekuatan tanah terlarang dan tanah terlarang air yang mengalir, putra dan putri suci ini juga cukup untuk berkultivasi hingga puncak penguasa alam semesta. Bagaimanapun, dua area terlarang ini diberkati dengan Tianyuan. Adapun tempat terlarang dan halaman suci anak-anak suci lainnya, tidak ada anak-anak suci dan orang suci yang kuat. Baiklah, mari kita keluar setelah 6 juta tahun. Saya akan mundur selama 6 juta tahun dan meningkatkan sedikit lagi. Wang Xian berkata kepada Long Yinyin. Oke, 6 juta tahun kemudian, mari kita pergi berlatih, dan kemudian saya akan bisa berkultivasi ke puncak yang mulia semesta. Long Yinyin mengangguk. Wang Xian juga mengangguk sambil tersenyum. Setelah mengobrol dengan Long Yinyin untuk beberapa patah kata, Wang Xian mulai berlatih di pintu tertutup. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian akan membuat terobosan lain dalam kekuatannya dalam waktu 6 juta tahun. 6 juta tahun tidaklah singkat. Seharusnya cukup. Jutaan tahun di alam semesta tidak panjang atau pendek, tetapi bagi yang kuat di alam semesta, ini juga merupakan waktu mundur. Bas. Dalam waktu kurang dari 6 juta tahun, tubuh Wang Xian bergetar, dan semburan kekuatan luar angkasa meletus dari tubuhnya. Merasakan kekuatan di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Terobosan. Butuh lebih dari 5 juta tahun untuk menyelesaikan terobosan. Alam semesta mendominasi alam orde ketiga. Terobosan berikutnya mungkin memakan waktu puluhan juta tahun. Setelah Wang Xian menerobos, dia membuka matanya dan merasakannya. Saya khawatir dibutuhkan setidaknya puluhan juta tahun untuk menerobos lagi. Ini masih dalam kasus sumber daya yang melimpah. Sangat sulit untuk melangkah selangkah demi selangkah setelah mencapai alam penguasa alam semesta. Untuk pertama kalinya, Wang Xian mengalami kesulitan untuk meningkatkan kekuatannya.
Tidak seperti sebelumnya, selama sumber daya cukup, Anda dapat langsung menerobos. Dia menggelengkan kepalanya dan menghitung bahwa masih ada sekitar 1/2 juta tahun tersisa sebelum 6 juta tahun. Jantungnya berdetak kencang. Terletak di daerah terlarang Sulong, Wang Xian membuka matanya. Selama retret ini, Wang Xian sendiri telah membantu memahami kekuatan ruang, membantu menemukan cara untuk mematahkan belenggu ruang. Ini dapat digambarkan sebagai investasi sepenuh hati. Dia menggerakkan tangannya, mengeluarkan komunikator, dan mengirim pesan ke Ao Jian. Pada saat yang sama, saya memeriksa beberapa informasi di komunikator. Komunikator yang dibangun tanpa batasan adalah komunikator dengan jangkauan terbesar di seluruh dunia pedang dan sihir. Ini juga merupakan komunikator umum. Tempat-tempat suci terlarang dan halaman suci lainnya, bahkan jika mereka memiliki komunikator sendiri, kebanyakan dari mereka mencari informasi dan berbagi beberapa hal di komunikator yang dibangun tanpa batas. Generasi muda saat ini di dunia pedang dan sihir masih sangat hidup. Tianjiao muda bangkit melawan langit satu per satu. Dia melihat peringkat putra suci, dan menemukan bahwa dia telah mencapai tempat ke-8. Ada seorang murid Tianjiao di tempat suci, yang tiba-tiba melawan langit. Mengalahkan sekelompok putra dan orang suci yang suci. Ini dapat digambarkan sebagai kuda hitam yang sangat besar. Kuda hitam ini jauh lebih gelap dari Wang Xian. Tentunya saat ini kuda hitam terbesar masih Ao Jian. Ao Jian peringkat ketiga. Karena apa yang dia kalahkan adalah keberadaan mengerikan tingkat ketiga, orang suci tanpa pengekangan. Tidak ada larangan, tetapi diakui sebagai kekuatan paling kuat di seluruh alam semesta. Sekarang, yang nomor 1 juga adalah putra suci dari tanah tak terbatas. Selain itu, Wang Xian juga menemukan bahwa seluruh peringkat telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di antara 50 teratas, setengahnya ditempati oleh putra dan putri suci dari 10 tempat suci teratas dan tempat terlarang serta halaman suci, dan putra surga yang sombong. Inilah perbedaan latar belakang. Kekuatan dalam 10 besar tidak bisa menjadi orang suci dan orang suci, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka bukan lawan dari orang suci dan orang suci di tempat terlarang lainnya. Kekuatan yang kuat adalah kekuatan yang kuat. Bas. Saat ini, Ao Jian membalas pesan itu. Ao Jian kini telah pergi ke reruntuhan alam semesta, menurutnya, reruntuhan alam semesta adalah medan perang yang sangat besar. Energi di dalamnya sangat kacau, dan di beberapa tempat, bahkan melangkah ke ranah penguasa alam semesta bisa musnah. Energinya kacau, dan seluruh dunia pedang dan sihir telah dieksplorasi selama lebih dari 20 miliar tahun, tetapi belum sepenuhnya dieksplorasi. Masih banyak harta di sana. Alasan terpenting adalah adanya kekuatan ruang. Dengan kekuatan ruang, di bawah transformasi ruang, banyak tempat di reruntuhan alam semesta berubah sepanjang waktu. Itu sebabnya belum dieksplorasi. Ao Jian tidak sendirian, dia membawa banyak bawahan. Di antara para penjaga naga, yang kekuatannya telah mencapai alam urutan keempat penguasa alam semesta, Ao Jian sendirian, berapa banyak lagi yang ada. Selain itu, semuanya telah mencapai master alam semesta tingkat ketiga. Setelah Wang Xian membalas pesan Ao Jian, ekspresi serius muncul di wajahnya. Pergi keluar kali ini, mari kita pergi ke reruntuhan alam semesta dan melihat apakah kita bisa mendapatkan peluang dan harta. Jika kita bisa mendapatkan harta, alangkah baiknya memperbaiki tubuh kita sendiri. Wang Xian berpikir dalam hati. Dalam ratusan ribu tahun berikutnya, Wang Xian berlatih ilmu pedang. Kakak Wang Xian, waktu yang disepakati datang dengan cepat, dan suara Long Yin Yin terdengar dari luar. Wang Xian membuka matanya, menggerakkan tubuhnya, dan segera berteleportasi keluar. Terobosan. Wang Xian menatapnya dan bertanya. Ya, kami telah membuat terobosan. Sudah lama sejak kami menerobos. Kami sudah memberitahu ayah dan kakek tentang latihan kami, dan mereka mengizinkan kami untuk keluar. Long Yinyin berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Ekspresi antisipasi muncul di wajahnya dengan kata lain, saya belum pernah ke lokasi paling sentral dalam upacara tanah terlarang sebelumnya. Kali ini, ketika kita pergi berlatih, haruskah kita pergi ke reruntuhan alam semesta atau jurang monster? Bagaimana dengan pergi ke reruntuhan alam semesta? Wang Xian berkata kepada Long Yinyin. Inilah yang telah dia putuskan. Oke, aku tidak punya pendapat. Long Yinyin mengangguk, adik laki-lakiku akan pergi bersama kita saat itu. Kali ini, hanya ada kita bertiga. Tidak masalah. Wang Xian mengangguk. Iya, sebelum pergi, kakekku menyuruh kita untuk menemukannya. Long Yinyin mengangguk, pergilah, ayo pergi ke sana dulu. Wang Xian mengangguk,
dan mereka berdua bergerak dan segera terbang keluar. Long Yinhao, keluar! Long Yinyin berteriak ketika dia keluar. Kemarilah, kakak Wang Xian. Long Yinhao segera terbang dari satu tempat, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Pergi ke kakek. Long Yinyin berkata padanya. Hehe, tidak masalah, akhirnya aku bisa keluar, hahaha, akhirnya aku bisa keluar. Long Yinhao berteriak dengan semangat di wajahnya. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Di samping, Long Yinyin menunjukkan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Kakek, mereka bertiga terbang menuju puncak Tianfeng, dan berteriak sebelum mencapai Long Yinhao. Hehe, Xiao Xian, Yinhao, kami datang. Rencananya telah berubah ketika kamu datang ke sini. Kali ini, rencanamu perlu diubah. Suara tetua ketiga datang dari istana di atas. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengarnya, dan langsung terbang masuk. Ketika mereka terbang, mereka menemukan ada banyak tetua di dalamnya. Salam untuk semua tetua. Wang Xian dan yang lainnya membungkuk kepada semua tetua. Hehe, duduk saja. Untungnya, kamu tidak pergi. Kebetulan ada satu hal. Kali ini, kamu akan tertunda untuk sementara waktu. Tidak, seharusnya kamu memiliki tempat yang lebih baik untuk berlatih. Tetua ketiga memandang. Mereka berkata, hah, ada apa, kakek, bagaimana situasinya? Long Yinhao bertanya dengan wajah penuh kejutan kakek, saya sudah berkultivasi ke puncak yang mulia semesta, mengapa saya tidak bisa keluar lagi? Haha, tidak bisa keluar, tapi ada hal yang baik, ini adalah kesempatan besar untukmu. Penatua ketiga tersenyum dan berkata kali ini, tempat-tempat suci di 10 tempat terlarang, dipimpin oleh tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir selanjutnya, saya akan membuka tanah harta karun, dan memindahkan putra dan putri generasi ini, serta kesombongan itu, ke satu tempat. Hah, kakek, apakah ada yang seperti itu? Hal yang baik, Long Yinyin, sedikit bingung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Untuk mengatasi malapetaka, sekelompok tanah suci terlarang yang kuat juga bersedia melakukan sesuatu. Tentu saja, pada kenyataannya, semua tanah suci terlarang dan halaman suci tahu bahwa harta karun itu karena di masa lalu lebih banyak dari 20 miliar tahun, mereka pergi menjelajahi daerah terlarang di tanah suci yang kuat, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan besar di dalam, jadi kali ini mereka rela membiarkan semua putra Tianjiao membukanya. Yang ketiga kata sesepuh. Tetua ketiga, tempat apa itu? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini, dan bertanya tanpa sadar. Menurut rumor, ada pusat reruntuhan alam semesta, dan ada medan perang di mana nasib baik Tianyuan ada. Kami juga telah mendengar beberapa desas-desus bahwa itu adalah tempat di mana alam semesta kita, nasib baik Tianyuan, bertarung dengan yang lain, master keberuntungan alam semesta Tianyuan. Meskipun tidak ada orang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan yang jatuh di sana, ada banyak makhluk yang berada di puncak master alam semesta. Tetua ketiga menjawab. Tapi apa yang dia katakan, dia tidak yakin, dan dia hanya mendengar desas-desus. Mungkin hanya tanah suci terlarang dan halaman suci yang tahu alasan sebenarnya. Saat ini, dipimpin oleh tanah terlarang dengan air mengalir, mereka memberikan keuntungan bagi semua tempat terlarang di tanah suci dan pengadilan suci, yaitu, semua orang suci dan putri dari tempat terlarang di tanah suci dapat memasukinya. Jika seorang gadis menempati peringkat 10 besar di daftar Tianjiao semesta, dia dapat membawa 20 murid tambahan ke dalamnya, dan jika dia dapat menempati peringkat 20 besar, dia dapat membawa 10 lagi. Jika mungkin untuk berhasil, Anda bisa kirim 20 murid ke dalam. Penatua Agung dari area terlarang Naga Yin juga berkata di samping. Ada juga ekspresi kegembiraan di wajahnya. Setelah bisa memasukinya untuk berlatih, itu sebanding dengan berlatih di harta inti dari area terlarang Dragon Yin mereka. Dan bagian paling inti dari tanah terlarang Naga Yin, tidak mungkin bagi seorang murid dari tingkat yang mulia semesta untuk berlatih. Jika mereka bisa masuk ke sini untuk berlatih tanpa melakukan apa-apa, berlatih saja adalah kesempatan besar. Secara khusus, waktu untuk masuk dan berlatih di dalam waktu ini bisa bertahan lama. Apakah ada hal yang begitu bagus? Mata Long Yinhao bersinar karena kegembiraan. Iya, itu juga karena keberuntunganmu, dan juga karena keberuntungan kita di naga terlarang. Hehe, jika tidak ada kecelakaan, dengan kekuatan Xiao Xian, bukanlah masalah besar untuk berdiri di 10 besar daftar Tianjiao. Ketika saatnya tiba, kami akan menambahkan naga terlarang.
Kalian bertiga dapat mengirim 20 lagi. Penatua di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Selain itu, saya akan membawa Anda ke pusat daratan sebentar lagi, kota Tianyuan. Kuota spesifiknya belum ditentukan, dan peringkat daftar Tianjiao belum dikonfirmasi. Kuota ini sangat penting untuk banyak tempat suci terlarang. Tetua ketiga terus berbicara dengan mereka. Kakek, akan ada banyak putra suci, putri suci, dan Tianjiao yang bisa masuk ke sana kali ini. Long Yinhao berkata selain itu, tempat terlarang yang kuat, tempat suci, dan halaman suci seharusnya memiliki lebih banyak tempat daripada kita. Itu wajar, seperti tanah terlarang tanpa kesombongan dan air terlarang, mereka harus mengirim ratusan murid ke dalamnya, tidak buruk bisa pergi ke dua tanah suci dan tempat terlarang kita. Semoga beruntung untuk naga. Terlarang tanah, kuda hitam. Penatua ketiga menjawab sambil tersenyum. Artinya, mungkin ada ribuan Tianjiao yang bisa masuk pada saat itu. Hehe, saya tidak tahu berapa banyak tempat yang bisa saya peringkatkan di antara kelompok Tianjiao itu, kata Long Yinhao sambil tersenyum, matanya penuh kegembiraan, semangat. Juang, berhentilah bicara omong kosong, bersiaplah, ayo pergi ke kota Tianyuan. Penatua ketiga berkata saya khawatir Anda harus tinggal di luar untuk waktu yang lama ketika Anda keluar kali ini, dan semua persiapan yang Anda butuhkan untuk dilakukan sudah siap, dan saya juga akan menyiapkan beberapa untuk Anda di sini. Sesuatu. Ini kakek, ini tetua ketiga, Wang Xian dan yang lainnya mengangguk, dan setelah beberapa saat mereka kembali. Ketika dia datang ke tempat tinggalnya, matanya sedikit berkedip. Wang Xian tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu. Itu bisa langsung masuk ke inti reruntuhan alam semesta. Wow, apakah ini kota Tianyuan? Bukankah terlalu luas? Ini. Pertama kalinya saya datang ke kota Tianyuan. Ini seperti 100.000 gunung. Sangat spektakuler. Pedang dan alam semesta sihir dari sebuah kota. Saat mengukur malapetaka terakhir kali, itu disebut teras komandan Tianyuan di sini. Apa yang disebut teras komandan adalah tempat di mana para murid dari murid pedang dan alam semesta sihir yang kuat berkumpul di kesengsaraan kuantum terakhir. Setelah malapetaka berakhir, tempat ini menjadi kota Tianyuan. Dapat dikatakan bahwa kota Tianyuan ini dijaga oleh orang yang kuat di dunia pedang dan sihir dengan nyawanya. Oleh karena itu, kota Tianyuan bukan milik kekuatan apapun, dan merupakan tempat perdagangan terbesar di seluruh dunia pedang dan sihir. Itu juga merupakan tempat untuk urusan publik di tempat-tempat suci terlarang. Misalnya, negosiasi atau semacamnya. Di kota Tianyuan, ada aturan yang melarang murid yang kuat bertarung di sini. Tidak peduli di tanah suci dan area terlarang mana Anda berada, selama ada yang bertarung di sini, dia akan mati. Ini adalah urutan pedang dan alam semesta sihir, orang kuat dari keberuntungan Tianyuan, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Bahkan murid yang kuat dari tanah terlarang dan tanah terlarang dengan air yang mengalir. Setelah Wang Xian dan yang lainnya membuat beberapa persiapan, mereka langsung datang ke kota Tianyuan. Long Yinyin, Long Yinhao dan yang lainnya datang ke sini untuk pertama kalinya. 20 murid dari tanah terlarang Naga Yin di belakang juga datang ke sini untuk pertama kalinya. Mereka melihat sekeliling dengan takjub, mata mereka bersinar terang. Wang Xian juga melihat sekeliling. Kota Tianyuan ini lebih seperti 100.000 gunung. Transform puncak untuk membentuk puncak datar satu per satu. Di puncak setiap gunung, terdapat berbagai warung dan restoran. Pemandangan di sini memang sangat spektakuler. Wang Xian melihat sekeliling, matanya berbinar. Ayo pergi ke lokasi paling sentral. Pemimpin tim adalah Tetua Agung dan yang lainnya, kali ini, ada lebih dari selusin tetua. Kali ini, untuk area terlarang di level mereka, itu adalah peluang besar. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat melatih banyak pembangkit tenaga elit untuk tanah terlarang Dragon Yin. Tentu saja, alasan utamanya juga karena Wang Xian. Tanah terlarang tanah suci biasa dan pengadilan suci, hanya memiliki 2 tempat. Karena Wang Xian saat ini berada di peringkat ke-8 dalam daftar Tianjiao, mereka memiliki 20 tempat. Terus terbang ke depan, seluruh kota Tianyuan sangat besar. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba di pusat kota Tianyuan. Ada puncak gunung yang sangat besar, puncak gunung itu terpotong oleh pinggang yang malas, membentuk arena yang sangat besar. Di sekitarnya masih ada puncak gunung yang menjaganya, dan puncak gunung ini juga sangat besar. Tapi dibandingkan dengan arena pegunungan tengah, itu jauh lebih kecil. Wow, gunung yang sangat besar, tidak ada ujung yang terlihat. Long Yinhao berkata dengan kaget saat dia melihat gunung yang telah terpotong menjadi 2. Hehe,
Menurut rumor, gunung ini langsung dipotong oleh Master Tianyuan Fortune dari pedang dan alam semesta sihir kita. Jika tidak ada orang di depan, itu adalah bagian atas gunung. The Great Elder tersenyum dan menunjuk ke posisi depan. Titik-titik. Terletak di depan, ada puncak gunung, dan puncak gunung itu juga sangat besar. Setelah diperiksa dengan cermat, itu benar-benar bertepatan dengan puncak gunung yang terpotong oleh pinggang malas. Di puncak gunung itu, ada karakter yang sangat besar. Kata-kata itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan 3 kata yang menonjol di antara mereka adalah daftar talenta teratas. Di bawah 3 kata ini adalah nama. Tempat nomor 1 adalah Wuwang Shengzi dari Tanah Terlarang Wuwang. Yang kedua adalah orang suci air mengalir di Tanah Terlarang Air Mengalir. Tempat ketiga adalah Putra Sulong dari Tanah Suci Sulong. Setiap nama sangat menarik perhatian, dan dapat dilihat dari kejauhan. Di antara mereka, nama Wang Xian menduduki peringkat ke-8. Kakak Wang Xian, lihat, namamu juga ada di sana. Long Yinyin menunjuk ke nama ke-8 dan berkata dengan lantang. Wang Xian tersenyum, total ada 20 nama, dan namanya juga ada di sana. Hehe, sekelompok tetua di area terlarang Naga Yin melihatnya, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Peringkat ini juga membuat mereka terkenal di Tanah Terlarang Naga Yin. Ayo, pergi ke tepi puncak Tianyuan di tengah. Di milenium berikutnya, peringkat daftar Tianjiao akan ditentukan sepenuhnya. Pada saat itu, tanpa batasan apapun, mereka, orang-orang kuat, akan menempatkan semua orang suci dan anak perempuan dan daftar Tianjiao bersama-sama, teleportasi ke reruntuhan alam semesta untuk berlatih. Penatua Agung terus berbicara, dan terus terbang ke depan. Hanya ketika mereka terbang di depan arena Yuan Feng hari itu mereka merasa tidak penting. Dibandingkan dengan arena gunung raksasa ini, mereka bahkan lebih kecil dari semut. Ini seperti melempar semut ke laut. Terletak di tepi, ada nomor. Angka-angka ini sesuai dengan peringkat tempat suci terlarang dan halaman suci. Tempat-tempat suci dan halaman suci dari berbagai peringkat berkumpul di sini. Ketika mereka tiba di Tanah Terlarang Naga Yin, sudah ada banyak tempat suci terlarang dan halaman suci di sekitar mereka. Namun, begitu saya melirik mereka, tidak banyak tanah suci terlarang dan halaman suci yang datang. Kita harus menunggu di sini selama 1000 tahun dulu, dan 1000 tahun ini juga akan menjadi 1000 tahun dengan persaingan yang paling ketat. Tetua Agung berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya, matanya akhirnya tertuju pada Wang Xian. Xiao Xian, Anda tidak perlu gugup, Anda sekarang berada di peringkat ke-8, masih tidak mudah untuk menarik Anda keluar dari 10 jutaan tahun. Wang Xian tersenyum dan berkata tanpa memperhatikan. Dia sekarang memiliki kekuatan dan kekuatan bertarung dari alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta, cukup untuk melawan putra dan orang suci dari alam tingkat keempat dari penguasa alam semesta. Bahkan, karena atributnya sendiri, kekuatan Wang Xian saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari Ao Jian. Ao Jian saat ini berada di ranah urutan keempat dari penguasa alam semesta, metalik. Itu bagus. Kali ini, kami di Naga Terlarang bangga padamu karena kamu, Xiao Xian. Kata Tetua Agung sambil tersenyum. Wang Xian juga tersenyum, duduk di samping dan mengamati sekelilingnya. Yang datang sekarang pada dasarnya adalah tempat suci terlarang dan halaman suci yang tidak berperingkat 50. Di posisi depan, ada murid yang saling berdiskusi. Wang Xian tidak terlalu tertarik, duduk di sana mengobrol dengan Long Yinyin dan Long Yinhao. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid yang kuat dari tanah suci terlarang dan halaman suci tiba. 200 tahun kemudian, pada dasarnya semua murid yang kuat dari area terlarang tanah suci dan pengadilan suci telah tiba. Lihat kakak, itu adalah tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir, dua keberadaan terkuat di benua kita, dan mereka memiliki keberadaan orang dewasa yang dibuat oleh Tianyuan. Ketika semua tempat suci terlarang tiba, Long Yinhao melihat ke satu tempat dan berkata kepada Wang Xian. Hah? Wang Xian melihat ke arah yang dilihat Long Yinhao. Di garis pandang, yang terletak di bagian lain dari puncak Tianyuan, ada dua area terlarang yang menempati area yang sangat luas. Gelombang energi besar datang dari sana tanpa ada penyembunyian. Wang Xian melirik, matanya sedikit berkedip. Ada 4 pembangkit tenaga listrik di puncak dominasi alam semesta, dan 2 di antaranya berasal dari setiap area terlarang. Latihan yang tidak dibatasi terutama berfokus pada atribut angin, dan keberadaan nasib baik Tianyuan juga merupakan atribut angin. Namun, ada orang kuat dengan berbagai atribut, termasuk pendekar pedang dan sihir. Tanah terlarang air mengalir berbeda, kebanyakan dari mereka mempraktikkan atribut air, dan kebanyakan dari mereka juga penyihir.
Kekuatan ini tidak buruk. Tanah terlarang tanpa kesombongan dan tanah terlarang air mengalir adalah keberadaan yang sangat kuat di alam semesta Jiuyuan. Pikir Wang Xian dalam hati. Tak jauh dari dua kawasan terlarang tersebut, sebuah kawasan terlarang menarik perhatiannya. Ruang terlarang. Ini juga merupakan area terlarang yang sangat murni, yang semuanya adalah praktisi atribut luar angkasa. Di alam semesta ini di mana ruang adalah raja dan dapat melompati pertempuran, dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ruang angkasa yang kuat. Penguasa tanah terlarang dari ruang terlarang dikenal sebagai keberadaan kedua setelah keberuntungan Tianyuan. Wang Xian melihatnya, dan hanya ada 3 kekuatan ini yang bisa menarik perhatiannya. Itu bisa membuat Wang Xian takut. Tempat terlarang lainnya, pengadilan suci dan tanah suci, semuanya baik-baik saja, dan Wang Xian sendiri dapat menanganinya dengan bantuan harta karun Tianyuan. Aku putra serigala, tantang putra peringkat 10 Jingjiu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Segera setelah itu, sesosok terbang menuju cincin di depannya. Huff, terserah kamu. Wang Xian melihat ke arah suara yang menjawab. Tantangan dimulai. Beberapa ratus tahun ke depan akan menjadi waktu yang paling intens untuk perebutan peringkat. Peringkat di atas 20 memiliki banyak manfaat. Selain itu, daftar Tianjiao kali ini, semua murid kuat dari Tanah Suci Terlarang dan Halaman Suci akan berpartisipasi. Jika seseorang dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di sini, meskipun hanya meningkatkan 1 peringkat, itu dapat sangat meningkatkan reputasinya. Selain itu juga dapat meningkatkan reputasi faksi tempat Anda berada. Oleh karena itu, apakah itu untuk putra dan putri suci yang kuat, atau bagi mereka yang ingin menantang putra dan putri suci, saya berharap peringkat saya bisa selangkah lebih dekat. Ranah Wang Xian telah ditingkatkan, dan peringkatnya pasti dapat ditingkatkan. Tapi dia tidak tertarik untuk menantang, selama dia bisa masuk 10 besar. Pada saat ini, Wang Xian juga memperhatikan suara yang familiar di dalam. Dipimpin oleh 5 naga tampan, Ao Jian dan yang lainnya. Mereka terletak sedikit lebih jauh dari tanah terlarang Naga Yin. Sekelompok naga tampan dan Ao Jian jelas merasakan Wang Xian. Wang Xian mengangguk ke arah mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Di posisi depan, pertempuran antara kedua putra telah dimulai, dan berbagai energi membombardir pusatnya. Setiap penatua di area terlarang di Tanah Suci menolak akibat dari pertempuran mereka. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dan tantangannya gagal. Wang Xian duduk di sana dan menonton dengan acuh tak acuh, mengetahui sedikit tentang kekuatan kebanggaan peringkat ke-10. Alam semesta mendominasi alam orde ketiga. Ini adalah ambang ke-10. Adapun master alam semesta urutan keempat, hanya ada 5. Peringkat Wang Xian hampir tak terkalahkan di antara peringkat ketiga master alam semesta. Lagi pula, dia membunuh Xing Cheng Shengzi dari Akademi Suci Faiyi dalam 3 gerakan. Memiliki rekam jejak yang solid. Tantangan di depan berlanjut, seorang murid terkenal dan seekor kuda hitam bergegas maju. Jika dikatakan masih ada kata-kata tersembunyi di peringkat pertama Tianbang. Tetapi di bawah godaan kebetulan, semua kesombongan pengadilan suci terlarang tidak bersembunyi sedikit pun. Ini juga menyebabkan peringkat terus berubah. Hah, ada kuda hitam. Setelah beberapa tahun, seekor kuda hitam tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, semua tetua di kota terlarang Longyin sedikit mengubah ekspresi mereka. Hanya 200 tahun kemudian, kuda hitam itu muncul. Tantangannya untuk tempat ke-10 berhasil. Dalam 100 tahun berikutnya, seorang suci di depan Wang Xian dikalahkan. Jika orang suci di depan dikalahkan, maka penantang akan mendapatkan namanya. Yang kalah mundur 1 langkah. Penampilan kuda hitam saja membawa Wang Xian ke tempat ke-9. Tidak, mengapa ada begitu banyak kuda hitam di sini? Sekarang bahkan setengah dari waktu belum berlalu. Penatua ketiga sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Sekarang Wang Xian berada di peringkat ke-9, jika kuda hitam terus muncul, bukankah Wang Xian akan berada di peringkat di belakang 10? Setelah tempat ke-10, akan ada 10 tempat lebih sedikit untuk memasuki reruntuhan alam semesta. Ketika Wang Xian melihat seseorang ada di depannya lagi, dia tidak merasakan fluktuasi sedikit pun. Dengan kekuatan sendiri, itu cukup untuk menstabilkan 10 besar. Kali ini, karena reruntuhan alam semesta, banyak kuda hitam tertarik, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 20 besar, terutama 10 besar. Peringkatnya lebih tinggi, dan saya ingin terus menantang dan berjuang untuk peringkat yang lebih tinggi. Lagi pula, kali ini terlalu penting, dan ini juga merupakan pertunjukan untuk semua murid Tianjiao. Ketika 100 tahun kemudian, Tianjiao,
yang berada di peringkat ke-10, ditantang turun. Lagi, aku ingin menantang putra suci peringkat 9 Wang Xian, keluarlah. Namun, yang mengejutkan Wang Xian, Santa yang baru saja mengalahkan Santa peringkat 10 sebelumnya memulihkan luka dan energinya dan terus menantang. Hah? Kakak Wang Xian, tidak, orang ini ingin menantangmu. Tanda seru. Sekelompok tetua dan murid di area terlarang Naga Yin melihat bahwa Wang Xian telah menghadapi tantangan pertama, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka memandang Wang Xian dan berkata, ingin menantangku. Wang Xian terkejut sesaat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar tantangan yang tidak siap ini, dan kemudian tertawa. Dia tidak terbang secara langsung, tetapi dengan lambaian tangannya, pegangan ruang langsung datang ke depan penantang. Pedang ruang angkasa memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat kehampaan di sekitarnya sedikit bergetar. Dibandingkan sebelumnya, aku sudah membuat terobosan, dan kamu bukan lawanku. Wang Xian berkata dengan ringan. Hah? Begitu dia selesai berbicara, putra suci yang menantang Wang Xian sedikit membeku, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Sudahkah kamu menerobos ranah tingkat ketiga penguasa alam semesta? Dia sedikit terkejut, dan mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, pedang ruang angkasa yang terbang di depannya bergetar. Ledakan, energi menakutkan memotong ke arahnya. Melihat itu, ekspresi putra suci itu berubah drastis, dan dia dengan cepat melawan dengan seluruh kekuatannya. Boom, boom, bam, pedang ruang angkasa menyerang putra yang menantang. Wajah putra suci berubah drastis, dan dia mengayunkan pedang kegelapan di tangannya, terus melawan. Namun, dalam proses perlawanannya, tubuhnya terus-menerus ditolak. Dia mundur jauh sebelum nyaris menahan pukulan kasual Wang Xian. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Putra suci itu melihat pedang ruang menghilang di depannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan kekuatan Wang Xiansheng, kamu tidak hanya bisa berada di peringkat ke-9, tetapi juga bersaing untuk 5 atau 6 tempat teratas. Dia tidak bisa tidak berkata kepada Wang Xian lagi. Hehe, cukup masuk 10 besar, jangan minta terlalu banyak. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Kata-katanya membuat wajah putra suci menjadi hitam. Tempat ke-8 juga merupakan orang kuat yang mendominasi alam semesta urutan ketiga, tetapi dia adalah putra suci dari ruang terlarang. Putra suci dari ruang terlarang, alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta, dapat melompat untuk bertarung. Dia jelas bukan lawan. Dengan kata lain, selanjutnya, kecuali kekuatan alam tingkat keempat dari penguasa alam semesta, jangan mencoba masuk 9 besar. Dan dia harus tak terkalahkan di ranah tingkat ketiga dari penguasa alam semesta agar dapat mempertahankan peringkatnya saat ini. Banyak tekanan. Ini, sialan, bukan. Kakak Wang Xian menerobos lagi. Menerobos lagi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Tanda seru. Apakah ini pangeran abadi kita? Dengan kekuatan tempurnya, dia mungkin bisa menempati peringkat di antara 5 besar. 5. Teratas hampir sampai. Aku merasa bahwa kekuatan pangeran abadi kita lebih kuat daripada putra luar angkasa terlarang. Itu melawan langit. Kekuatan tempur putra kita Wang Xian saat ini dapat menantang pembangkit tenaga listrik dari penguasa alam semesta urutan keempat. Ini juga sangat kuat di tanah terlarang Dragon Yin kita. Semua orang di sekitar Wang Xian melihat ini. Di satu adegan, wajahnya penuh shock. Terutama Long Yinyin, Long Yinhao dan yang lainnya. Saat itu, ketika mereka mengenal Wang Xian, mereka memasuki menara bulan sejak awal. Ketika dia pertama kali masuk, dia mungkin telah menyembunyikan kekuatannya, dan dia tidak terbatas pada alam urutan ke-6 dari Yang Mulia alam semesta. Tetapi kemudian, mereka tahu bahwa kekuatannya adalah puncak dari Yang Mulia semesta. Baru puluhan juta tahun, dan dia telah mencapai master alam semesta tingkat ketiga. Dan itu atribut ruang yang paling sulit untuk dikembangkan. Diakui bahwa atribut ruang sulit untuk dikembangkan. Area ruang terlarang menempati urutan ketiga di antara semua area terlarang di Tanah Suci, bukankah itu menakutkan? Tapi putra suci dari ruang terlarang hanya menempati peringkat ke-8 dalam daftar Tianjiao. Orang suci itu bahkan berusia 20-an. Ini karena atribut ruang terlalu sulit untuk dikembangkan. Meskipun dimungkinkan untuk melompati dan bertarung, tetapi tidak banyak yang bisa dikembangkan untuk mencapai puncak. Di seluruh area ruang terlarang, tidak banyak keberadaan di puncak penguasa alam semesta, dan mereka bahkan dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu saja, kekuatan penghancur dan kekuatan tempur mereka yang kuat sudah cukup untuk menutupi kekurangan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, itu terletak di depan,
di mana tanah terlarang, area air terlarang, dan area ruang terlarang. Semua murid yang kuat menatap sedikit ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka semua tertuju pada Wang Xian. Terutama putra dan putri dari tempat suci terlarang dan kesombongan surga. Kekuatan Wang Xian ini benar-benar tidak sederhana. Saya mendengar bahwa dia mampu naik ke lantai 9 menara uji sebelumnya, dan dia mampu melawan dan membunuh 4 bayangan percobaan yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Kalau begitu mengandalkan fondasi ini, maka kekuatan Suni seharusnya lebih rendah darinya. Kakak senior, aku benar-benar tidak menyangka bahwa di benua ini, selain kita dan Liu Sui, akan ada orang-orang sezaman yang begitu kuat, aku benar-benar meremehkan mereka. Di sana, seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara. Dan mereka adalah putra suci dan orang suci yang tidak dilarang, dan mereka adalah eksistensi yang sangat mulia di seluruh benua. Mereka bepergian, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini adalah keagungan dan status tanah tak dikendalikan. Kuda hitam yang sebenarnya adalah Wang abadi dari area terlarang Naga Yin, dan Ao Jian dari area terlarang Sulong. Tidak jauh dari pintu sebelah, seorang wanita memegang bola ajaib berkata perlahan. Ya, jika kita memberi mereka sumber daya dan kesempatan yang cukup, kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari kita. Di samping wanita yang memegang bola ajaib, seorang pemuda mengangguk setuju. Mereka adalah putra dan putri suci dari tanah terlarang dengan air mengalir. Di sekitar lokasi, beberapa murid yang kuat juga membisikkan tentang Wang Xian. Saat ini, dengan kekuatan dan bakat Wang Xian, cukup untuk memasuki pandangan yang kuat di alam semesta ini. Xiao Xian, aku tidak menyangka kamu akan menerobos lagi. Hebat, kali ini kamu berada di 10 besar. Melihat ini, para tetua kota terlarang Longyin juga berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, tetua, aku masih mendapat tempat di 10 besar. Wang Xian tersenyum, dan sekarang dengan kekuatannya, dia yakin dia akan menduduki peringkat ketiga. Ao Jian bukan tandingannya. Tentu saja, tidak perlu membandingkan, kata Wang Xian. Ao Jian menyerah. Kakak Wang Xian, kamu terlalu kuat. Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Aku berkultivasi dengan sangat lambat. Long Yinyin menatap Wang Xian dan berkata dengan kagum. Hehe, biarkan aku melihat apakah aku bisa membantumu di sesi latihan selanjutnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum ke arahnya. Selanjutnya, permainan berlanjut. Namun, ada jauh lebih sedikit pertempuran di 10 besar. Dengan Wang Xian duduk di posisi ke-9, mereka masih harus memikirkannya jika ingin menantang. Bahkan untuk beberapa putra suci dan orang suci, mereka lebih suka menantang putra santo palsu peringkat 8 daripada putra Wang Xiansheng ke-9. Ribuan tahun berlalu dengan cepat. Belakangan, tantangannya semakin berkurang, dan 20 tempat teratas pada dasarnya dikunci. Adapun peringkat selanjutnya, tanah suci terlarang dan halaman suci tidak terlalu peduli. Hanya 20 teratas yang memiliki wewenang untuk membawa murid masuk. Hehe, pertama-tama, selamat untuk 20 besar Tianjiao, selamat atas pencapaian hasil yang luar biasa. Saat kuota sudah ditentukan sepenuhnya. Dari tempat tanpa kendali, seorang lelaki tua melayang ke langit dan berdiri tepat di atas pusat puncak Tianyuan, memancarkan kekuatan besar dari tubuhnya. Melihat matanya, dia dapat dengan jelas melihat seluruh wajahnya dari sisi manapun. Sepertinya dia tidak bisa melihat punggungnya sama sekali. Ukur perampokan, saya percaya bahwa semua pembangkit tenaga listrik di tanah suci terlarang dan halaman suci tahu bahwa meskipun masih ada miliaran tahun sebelum perampokan terukur, kita masih harus mempersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tanah suci terlarang. Kita Heseng Yuan memutuskan untuk merumuskan beberapa peraturan langkah demi langkah. Tentu saja, ini adalah masalah pemakaman. Kali ini para murid di daftar Tianjiao akan menjadi kekuatan tempur utama kita di masa depan. Beberapa tempat suci, tempat terlarang, dan halaman suci kami memutuskan untuk mengirim putra dan putri Tianjiao yang berbakat ke tempat berharga untuk berlatih dan mencari peluang. Kata lelaki tua di tempat terlarang itu. Tanah harta karun ini adalah pusat reruntuhan alam semesta, inti dari medan perang. Dalam perang bencana besar terakhir, banyak pembangkit tenaga listrik teratas hilang di sana, dan ada lusinan keberadaan di puncak nama dominasi alam semesta. Mayat orang kuat digantung di sana, dan harta orang kuat mungkin juga ada di sana, dan ada juga barang-barang khusus dari orang kuat. Tentu saja, tidak ada yang begitu mudah didapat, itu tergantung pada kesempatan, itu tergantung pada kesempatan. Kemampuanmu sendiri tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Jangan lebih lemah dari tanah suci terlarang dan tanah suci Anda.
Di tanah harta karun di halaman suci. Orang kuat di tanah terlarang Wuxu terus memperkenalkan. Di posisi sekitarnya, semua Tianjiao yang kuat di area terlarang tanah suci menunjukkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Selain itu, ingatkan kalian semua anak kecil, setelah masuk ke dalam, jangan hanya memikirkan sumber harta karun. Di sana, tidak ada bahaya di tempat biasa, tetapi benda-benda yang tertinggal di sekitar mayat orang-orang kuat itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Untukmu, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati. Di area terlarang air yang mengalir, seorang wanita tua menambahkan kalimat setelah pria kuat tanpa kendali itu selesai berbicara. Benar, harta tidak begitu mudah didapat. Jika kita bisa mendapatkannya dengan mudah, kita sudah mengambil semuanya. Semua murid dari Tanah Suci dan Pengadilan Suci datang ke puncak Tianyuan, dan yang kuat lainnya tidak boleh ikuti. Biarkan aku dan Liu Sui tetua agung dari Tanah Terlarang membawa mereka ke suatu tempat, dan kemudian memindahkan mereka ke sana. Orang kuat dari Tanah Terlarang itu mengangguk. Xiao Xian, kamu akan memimpin tim dari Naga Terlarang Yin, pergi ke sana. Penatua dari Naga Terlarang Yin mendengar suara orang kuat tanpa menahan diri, dan segera memberitahu Wang Xian dan yang lainnya kalian semua murid ingat, semuanya di bawah perintah Wang Abadi Anda tahu. Ini Penatua Agung. Sekelompok 20 murid segera menanggapi dengan penuh semangat. Kali ini mereka cukup beruntung bisa memasuki reruntuhan alam semesta, yang sudah menjadi peluang besar bagi mereka. Jika dikatakan bahwa para murid yang bisa masuk ke lapangan, mereka pasti yang paling lemah dan paling tidak berbakat. Masuk ke dalam, dia secara alami memeluk paha Wang Xiansheng. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke depan. Wang Xian berdiri bersama dengan sekelompok murid dari area terlarang Dragon Yin. Putra dan putri suci lainnya dari halaman suci terlarang di tanah suci juga terbang. Namun, jumlah orang terbanyak berada di tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir. Murid yang terbang dari dua daerah terlarang mereka berjumlah sekitar 1000. Artinya, satu keluarga dengan 500. Di area ruang terlarang, hanya ada lebih dari 100 murid, yang jauh lebih sedikit. 10 tempat terlarang lainnya, Tanah Suci dan Pengadilan Suci, memiliki sekitar 100 tempat. Bisa juga dilihat dari ini, kekuatan dan status Tanah Terlarang dan Tanah Terlarang air mengalir. Semua kekuatan kelompok, putra dan putri suci dan Tianjiao, hanya berjumlah sekitar 2000 orang. Oke, ayo pergi. Pria kuat di Wanglen melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti mereka. Detik berikutnya, semua orang merasakan pemandangan di depan mereka berubah. Wang Xian melihat sekeliling. Terletak di posisi sekitarnya, ruangnya sangat aneh, seolah-olah berada di pecahan kaca. Ruang di sekitarnya rusak, dan jika Anda memasuki ruang sesuka hati, Anda mungkin tidak tahu kemana Anda pergi. Ini juga sulit untuk kembali ke sini. Aku akan membuka jalan untuk memasuki reruntuhan alam semesta. Setelah kamu masuk, ingatlah bahwa kamu tidak diizinkan